Ku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam. Hai guys, kalian tahu nggak sih gimana tata cara pemeriksaan pajak? Yuk kita kasih tahu. Nah, dalam pemeriksaan pajak, sebelum melakukan pemeriksaan, pemeriksa pajak itu wajib memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan pajak kepada WP atau tidak memberikan surat panggilan pemeriksaan kantor kepada WP. Nah, dalam menyerahkan surat tersebut, pemeriksa pajak juga harus menjelaskan alasan, tujuan, hak, dan kewajiban pada wajib pajak. Nah, salah satu kewajiban wajib pajak itu sendiri adalah memberikan atau memperbolehkan meminjam pemeriksa pajak terkait dokumen, catatan, buku, atau tidak data elektronik yang diperlukan dalam pemeriksaan. Lalu hak dan kewajiban pemeriksa pajak itu sendiri seperti menyampaikan SP2 dalam pemeriksaan pajak. Nah, saat pemberian surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, apabila WP tidak ada di tempat, maka surat tersebut dapat disampaikan pada wakil atau kuasa wajib pajak. Nah, apabila wajib pajak badan dapat diberikan kepada pegawai wajib pajak tersebut. Namun, apabila wajib pajak tersebut wajib pajak pribadi, maka surat tersebut dapat disampaikan kepada keluarga yang sudah dewasa. Lalu, untuk surat pemanggilan pemeriksaan lapangan itu dapat disampaikan melalui faksimile atau tidak bisa pos, ekspedisi, namun dengan surat penyerahan surat tersebut. Jadi setelah tadi disinggung mengenai kewajiban wajib pajak, yaitu peminjaman dokumen. Dalam peminjaman dokumen ini di pemeriksa lapangan, pemeriksa pajak itu meminjam kepada wajib pajak saat pemeriksaan di tempat wajib pajak. Saat pemeriksaan kantor, peminjaman dokumen ini dilakukan saat wajib pajak ini memenuhi surat panggilan. Nah, dalam jangka waktu 1 bulan ini, apabila wajib pajak ini belum memenuhi surat permintaan peminjaman dokumen, maka pemeriksa pajak ini membuat surat peringatan sebanyak 2 kali. Yang pertama itu setelah 2 minggu sejak surat permintaan dokumen ini diterima oleh wajib pajak. Kemudian yang kedua ini setelah 3 minggu sejak surat permintaan dokumen ini diterima oleh wajib pajak. Apabila dalam jangka waktu 1 bulan itu sudah terpenuhi, maka pemeriksa pajak ini membuat berita acara tidak dipenuhinya surat permintaan peminjaman dokumen itu apabila wajib pajak ini tidak memenuhi atau tidak meminjamkan dokumen itu. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksa pajak membuat berita acara pemenuhan seluruh peminjaman dokumen apabila wajib pajak itu sudah menyerahkan semua dokumen itu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai penolakan pemeriksaan. Apabila wajib pajak, wakil maupun kuasa dari wajib pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan, maka wajib pajak membuat surat pernyataan penolakan pemeriksaan. Apabila wajib pajak, wakil maupun kuasa dari wajib pajak menolak untuk membuat surat pernyataan penolakan pemeriksaan, maka tim pemeriksa pajak membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim penyidik pajak. Nah, dalam hal ini apabila wajib pajak, wakil maupun kuasa dari wajib pajak tidak berada di tempat, maka dapat digantikan oleh pegawai maupun anggota keluarga yang memiliki wewenang untuk mewakili wajib pajak, atau dapat ditunda pada sesi berikutnya atau di lain kesempatan. Bila keluarga ataupun pegawai ini menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak, maka tim penyidik pajak membuat berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pengujian oleh pemeriksaan pajak. Dalam hal ini, pemeriksaan pajak itu menggunakan 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, untuk metode langsung sendiri itu berdasarkan pos-pos surat pemberitahuan atau SPT yang dilakukan terhadap suatu buku, catatan, maupun dokumen. Nah, untuk metode tidak langsung sendiri yaitu berdasarkan pos-pos surat pemberitahuan atau SPT yang dilakukan secara tidak langsung terhadap suatu perhitungan seperti transaksi tunai, penggunaan dana, dan perhitungan rasio dan lain sebagainya.
Nah, setelah dilakukannya pengujian oleh pemeriksa pajak, maka akan diterbitkannya SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan yang akan disampaikan langsung kepada wajib pajak. Kemudian wajib pajak ini harus memberikan tanggapannya secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak tanggal diterimanya SPHP. Nah, jika wajib pajak ini tidak memberikan tanggapan, maka pemeriksa pajak akan membuat berita acara mengenai tidak disampaikannya tanggapan tertulis. Nah, selanjutnya SPHP ini juga nantinya akan disampaikan dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang akan dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan pemeriksa pajak. Nah, jika pembahasan akhir hasil pemeriksaan ini belum disepakati oleh kedua belah pihak, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada tim quality assurance pemeriksaan secara langsung atau melalui faksimile dalam jangka waktu 3 hari kerja. Jauh banget.